Jadi bagi teman-teman yang tadi bolak-balik untuk memberikan jawaban, untuk mencari jawabannya, nomor 1 itu mana, udah disebutin atau belum, nomor 3-nya yang mana, nomor 5-nya yang mana. Setelah kelas, boleh teman-teman review kembali dengan urutan surfing dulu. Surfing ini nih lokasinya ada di mana aja. Oke, checklist A, checklist A. Terus yang B nih, sailing. Dilakukan di lokasi mana aja. Oke, checklist bagian yang mana. Sampai nanti untuk racing events, lanjut ke E, lanjut ke F, baru yang terakhir ada fishing. Gitu. Dari Kak Petrus agak susah, Kak, karena list pantai atau tempatnya banyak banget, jadi habis dengar harus skipping lagi. Dan acak banget di skripnya ada tips, Kak. Oh iya, ini disampaikan sama Kak Petrus untuk tipsnya ya. Jadi yang barusan aku kasih penjelasan, ini bisa teman-teman review kembali, cuma kita tidak melihat dari sebelah kiri ini ya Kak Petrus, tapi nanti silahkan dicek dari activities beaches-nya, dimulai dari penjelasan yang atas, sehingga bakal lebih gampang untuk kita checklist yang mana aja masuk ke kategori aktivitas tersebut. Gitu. Ini untuk yang welcome to Wales. Terus untuk latihan selanjutnya, kita bakal lanjutin nih dari pouring items, lokasi-lokasi. Terakhir kali kan tadi tuh aku panggil punyanya Kak Kamal ya. Berarti untuk nomor 7 kita akan mulai dari Kak Petrus, nomor 8-nya Kak Rafael, nomor 9 Kak Sandra, nomor 10-nya bisa diisi sama Kak Ciko. Oke, dari nomor 7, cutlery and dishes, di sini Kak Petrus isiin yang A, yaitu in emergency pack, iya. Terus nomor 8-nya kettle, Kak Rafael isiin yang C, in storage with the furniture, iya, udah bener. Nomor 9, alarm clock-nya diisi Kak Sandra yang D, in personal package, iya. Terakhir nomor 10, CD player, diisi sama Kak Cito yang C, yaitu in storage with the furniture, iya, udah tepat semuanya. Terus kita lanjutin ke source. Untuk nomor 27 kita akan mulai dari Kak Ananta, nomor 28-nya Kak Asril, nomor 29-nya Kak Alicia, sama terakhir nomor 30 bisa diisi sama Kak Ihsan. Oke. Dari 27 yang disampaikan sama Kak Ananta, nomor 27 yang map yaitu A, jurnal, iya ini udah tepat. Terus nomor 28-nya foto Kak Asli isiin yang D, yaitu newspaper, iya udah tepat juga. Nomor 27 budget ini diisi Kak Alicia yang A, radio, iya. Terus untuk yang nomor 30 komen diisi Kak Isan untuk yang B. Ya, Kak, meeting. Udah benar semuanya. Terus kita lanjutin sama problems nih. Nomor 24, kita akan mulai dari Kak Kamal, terus nomor 25-nya Kak Petrus, nomor 26-nya Kak Rafael, 27 Kak Sandra, 28-nya Kak Ciko, terakhir nomor 29 bisa diisi sama Kak Ananta. Yang diisi nih baru 4 nomor, kasihku masih belum sampai. Oke. Kalau misalnya teman-teman kebanyakan masih mengerjakan yang sini, nanti tugas di rumah itu tuh berarti PR di bagian sini ya, masuk sini digunakan sebagai PR juga, biar nanti pengerjaannya lebih maksimal. Untuk nomor 24, kita bakal mulai background sounds. Di sini Kak Kamal isiin yang D, yaitu too noisy. Ya, udah tepat nomor
25-nya answers all the questions. Kak Petrus isiin yang F yaitu too short. Iya, udah tepat juga. Nomor 26, one of the questions. Nomor 26 ini bisa teman-teman isiin pakai yang G ya, yaitu too complicated. Karena pertanyaannya itu tuh kayak panjang banget waktu disampaikan sama yang cewek ya, tadi itu dibacakan gitu. Agak panjang banget. Jadi dikatakan bahwasannya dia tuh complicated, kurang on point, dan kurang simple. Makanya dia mengatakan ini tuh terlalu kompleks. Terus untuk yang nomor 27, time of answering, diisi sama Cassandra untuk yang E, yaitu too long. Iya, udah tepat. Nomor 28, recording equipment ini boleh diisi sama teman-teman untuk yang C, yaitu too unreliable. Kemudian nomor 29, topic of project-nya Kak Ananta isiin yang A, yaitu too vague. Iya, benar nih. Kalau untuk latihan di problems ini nih, teman-teman, mungkin sedikit berbeda sama dua exercise di atasnya ya. Kalau latihan di exercise atas ini, kita tuh dapat penjelasan, oke, maps ini diambilnya dari mana, foto ini diambilnya di mana, terus kayak latihan di atas juga cutlery dishes-nya ditaruh di mana. Penjelasan itu tuh menurutku cukup langsung, sehingga kita nggak perlu mengamati ataupun menyimpulkan dari penjelasan yang ada di dalam audio. Cuma kalau untuk latihan kali ini, challenge-nya itu tuh bukan cuma masalah kita harus segera menyimpulkan nanti tuh tipenya seperti apa, tetapi deskripsi yang paling tepat itu tuh yang mana. Misalnya nih, kalau untuk yang E sampai yang H, teman-teman kan udah tahu ya, ini penjelasan itu tuh bagaimana. Cuma kalau untuk beberapa poin di atas, mungkin ada beberapa situasi itu tuh yang sifatnya kayak multitafsir dan bisa kita artikan lebih dari satu artian. Misalnya nih, untuk yang unreliable, teman-teman, unreliable ini kan bisa diartikan kita nggak bisa mengandalkan dia ya, ataupun kita tidak bisa mempercayai dia gitu. Cuma kalau kita perhatikan, fungsi utama unreliable ini akan sedikit bergeser kalau kita itu tuh membicarakan topik-topik yang sedikit berbeda. Misalnya nih, teman-teman itu tuh lagi mengerjakan sebuah jurnal internasional ataupun lagi ngerjain skripsian barangkali. Di sini, waktu kita mau mengambil sumber-sumber rujukan, itu kan juga cukup terperinci ya. Harus diambil dari buku apa, ini nih untuk citation-nya bagaimana, diambilnya itu tuh dari publisher yang mana, tahun berapa, kutipannya oleh siapa, dan seterusnya. Cukup penting. Sehingga kalau misalnya kita mau menggunakan contoh-contoh ataupun rujukan-rujukan statement kita yang mau diambil dari internet, dan website-nya itu tuh mungkin kurang reliable, kita sampaikan sebagai unreliable, itu tuh masuknya untuk tambahan-tambahan yang kurang sesuai kayak ini nih, Wikipedia. Wikipedia kan juga sering banget ya kita gunakan sebagai rujukan utama kalau kita tuh mau browsing-browsing. Cuma ada juga beberapa Bapak Ibu guru dosen yang kurang menyarankan penggunaan Wikipedia ini karena mungkin ya cukup mudah untuk diganti-ganti dan cukup sulit untuk dipertanggungjawabkan. Sehingga kita bisa mengatakan dalam artian kita mau ngambil sumber, untuk Wikipedia itu tuh dia masuknya kayak ke unreliable gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin sumber aslinya dari mana, unreliable ini lebih ke satu situasi yang kita kayaknya belum bisa mengandalkan dia sebagai rujukan utama kita. Terus yang kedua, kontekstual itu tuh kalau misalnya teman-teman mau ambil kayak ke seseorang. Seseorang itu bisa dikatakan unreliable karena beberapa situasi. Mungkin satu, karena kita nggak bisa percaya apa yang dia bicarakan. Mungkin orangnya kebanyakan bercanda, mungkin orangnya nggak jujur nih, orangnya sering banget bohong, sehingga kita nggak tahu kapan dia mengatakan kenyataan, fakta, realita, ataupun dia itu tuh lagi ngarang cerita. Terus ada lagi nih, untuk seseorang itu tuh misalnya kita ada sebuah organisasi gitu ya teman-teman. Kalau di organisasi, pasti kan setiap orang itu tuh punya peranan dan job desk-nya masing-masing. Terus apabila ada salah satu orang itu tuh yang belum bisa menyelesaikan job desk-nya dengan maksimal karena dikatakan belum mampu atau belum menguasai, berarti kita bisa mengatakan bahwa seseorang ini dia itu tuh unreliable pada tugasnya, pada peran yang dia bawa. Itu tuh juga masuk. Terus kalau kita bandingkan ya, sama soal nomor 28. Kenapa sih kok kita bisa menggunakan kata kunci recording equipment ini dan dia disimpulkan untuk unreliable? Berarti
Kalau untuk kontekstualnya device itu tuh masih memiliki fungsi, masih bisa digunakan, cuma kualitas yang dihasilkan ini masih belum tahu, teman-teman. Misalnya kayak recording equipment-nya itu tuh ternyata masih bisa merekam kok, cuma kualitas suara yang dihasilkan itu tuh kurang jernih. Atau mungkin suara yang dihasilkan itu tuh kayak ada suara yang apa ya, biasanya ada backsound gitu. Padahal ini bukan dari lingkungannya, tetapi dari alat itu sendiri. Nah, ini bisa dikatakan juga bahwasanya recording equipment ternyata unreliable gitu. Terus kalau untuk yang fake ini nih sebenarnya bukan karena kita nggak kasih jawaban ya, tetapi kita udah ada respon, udah ada jawaban juga. Cuma jawaban ini biasanya itu tuh masih belum terlalu fokus menjawab apa yang ditanyakan oleh soal. Kalau misalnya ya, teman-teman tuh ada sebuah diskusi, gimana, suka nggak sama program pemerintah yang satu ini? Kita kasih jawaban, program itu tuh begini kok, begini, 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 begini. Cuma kalau teman kita ataupun orang lain yang kita ajak ngobrol, itu tuh belum bisa untuk draw conclusion. Intinya apakah kita suka atau kita nggak suka, apakah kita mendukung ataupun menolak program tersebut, sama sekali belum bisa, teman-teman. Jadi beberapa ciri-cirinya fake ini, kita memberikan jawaban atau mungkin kita kasih kata-kata, cuma konklusinya atau poin utamanya itu tuh cukup sulit untuk di-highlight. Sehingga inti utama atau konklusinya itu tuh masih belum bisa dikatakan. Ini jawaban utama atau kesimpulan dari penjelasan barusan. Gitu, ini untuk yang fake. Terus kalau untuk aspek yang lain kayak factual, ini berdasarkan realitanya ataupun fakta seperti apa. Sedangkan noisy ini nih untuk yang ramai tapi kita kurang nyaman atau kita kayak kurang suka di situ. Nah, masuknya ini untuk ketambahannya untuk noisy. Karena kalau misalnya ya teman-teman tuh mau bandingkan kata kunci ramai pada bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris itu kan sebenarnya nggak cuma noisy aja. Kalau ramainya kita merasa terganggu ya, misalnya aku ada di kosan nih, besok itu tuh aku mau ada ujian, sehingga hari ini harus belajar sungguh-sungguh untuk mempersiapkan besok kira-kira materi yang keluar itu tuh apa aja. Ternyata waktu aku tuh fokus untuk belajar, kamar-kamar sebelah itu tuh ramai banget nih, bawa temannya main ke kosan, terus mereka ketawa-ketawa, karaokean di dalam kamar, meskipun di dalam kamar, tapi sampai ruanganku itu tuh masih kedengeran. Sehingga bisa dikatakan noisy-nya di sini, ramainya di sini, kan aku merasa kurang nyaman, aku merasa terganggu, ini bisa dikatakan sebagai ramai yang noisy. Cuma kalau misalnya teman-teman tuh mau bandingkan sama noisy yang kita nikmati ya, itu tuh bisa kita sampaikan dengan bentuk ramai yang alive atau mungkin pakai lively, di mana kita mengikuti juga, kita enjoy juga pada suasananya. Misalnya nih, aku tuh kemarin datang ke pasar rakyat, ada sebuah festival jajanan gitu, rame banget ternyata yang datang. Setiap orang tuh juga nyanyi-nyanyi bareng ke depan panggung yang emang disediakan untuk live music bagi para pengunjung. Nah, aku sama teman-temanku nih nyanyi juga ke situ karena lagu-lagu yang dia mainkan ternyata juga selera kita. Kita bisa mengatakan bahwasanya ramainya di sini masuknya untuk alive atau mungkin lively. Cuma beda cerita ya. Kalau teman-teman tuh ketemu ramai, bukan noisy kayak gini, tetapi lebih ke jumlah kerumunan orangnya. Itu tuh bisa dikatakan sebagai crowd atau mungkin pakai crowded ke jumlah orangnya. Misalnya itu tuh macam aku datang ke wisudaannya temenku. Kan kalau datang ke wisudaannya seseorang itu pasti banyak banget ya yang kasih selamat, yang datang untuk bentuk support dan seterusnya. Cuma di sini manusianya tuh banyak banget nih, lautan manusia. Aku harus berdesakan sebelum nyampein selamat ke temanku ini. Kemudian banyak banget yang parkirannya di sana-sana, terus ada banyak banget yang baru berdatangan dan seterusnya. Berarti bisa dikatakan ramai barusan itu tuh lebih menekankan aspek banyaknya manusianya, apapun kita sampaikan dengan bentuk crowd atau crowded gitu. Jadi harapannya pada soal-soal sejenis ini, teman-teman nanti itu tidak mengalami kesulitan untuk memutuskan kesimpulannya dengan kata kunci apa, karena mungkin ada yang merasa bingung atau merasa kayak vague untuk memilih antara satu ekspresi ke ekspresi yang lainnya gitu. Nah, sejauh ini untuk penjelasannya, aku pengen cek dulu nih teman-teman. Apakah penjelasannya bisa diterima? Miss, masih kurang paham yang sama to factual itu gimana? Kalau untuk factual ini Kak, kan berangkat dari kata fact ya. Jadi yang disampaikan sama kata fact ini berarti ya berdasarkan realitanya.
Misalkan kayak di berita-berita itu Kak, berita-berita yang dimuat sama koran, magazine, atau mungkin kanal-kanal channel-channel berita juga. Nah, itu kan diambilnya berdasarkan kejadian nyata ya. Misalnya ada sebuah kecelakaan yang terjadi di jalan apa, kota mana, lokasinya itu tuh disebutkan secara terperinci. Terus kita ngomongin yang mengalami itu tuh siapa aja, apakah ada yang luka-luka, apakah korbannya selamat, kronologinya bagaimana. Nah, kalau untuk factual ini, Kak, umumnya kita bakal menggunakan term tersebut untuk situasi yang emang berdasarkan fakta ataupun kejadian realitanya seperti apa. Enggak, maksudnya gini, dia kan tuh untuk yang negatif kan. Jadi maksudnya kenapa dikatakan negatif yang faktual itu? Itu kurang Karena paham. problems ini, Kak, konteksnya. Jadi kemarin kan kita sempat membahas ya, kalau ciri-cirinya tuh biasanya punya kecenderungan disampaikan untuk menyayangkan sebuah situasi. Bener nih. Cuma kalau kita mengatakan tuh factual di sini tuh bisa aja Kak, mungkin karena emang terlalu disampaikan berdasarkan realita, padahal ada aspek-aspek itu yang perlu dianalisis, perlu apa, atau mungkin ada tambahan-tambahan yang ini tuh terlalu banyak berdasarkan sama fakta-faktanya, tapi masih belum dikelola atau masih belum dianalisis jadinya seperti apa. Itu tuh juga beberapa situasi yang mungkin bisa kita lakukan atau yang kita berada di situ kalau kita menyayangkan dari factualnya. Bisa kasih contoh satu nggak, Mas, kasusnya yang dikatakan too factual, yang harusnya Kalau perlu untuk dianalisis? Oke, kalau untuk two factual ini Kak, bisa aja itu tuh misalnya ya kita ngomongin penyampaian berita barangkali, tetapi kan tidak semua channel-channel berita itu tuh semuanya 100% sama kayak yang channel-channel terpercaya ya teman-teman. Ada beberapa itu mungkin yang ada dibumbui, ada clickbait, ada lagi apa-apa sama apa. Nah, bentuk dari two factual ini tadi mungkin disayangkan bagi orang-orang itu tuh yang mau mengangkat untuk SEO dan seterusnya, tapi dengan cara clickbait atau dengan cara-cara yang kurang disarankan untuk kantor-kantor berita yang integritasnya itu tuh cukup baik. Jadi misalnya kalau pada situasi seperti barusan ya Kak Ciko, terus ternyata kok yang menuliskan berita ini beneran yang berdasarkan faktual, kurang mengangkat, ataupun bumbunya itu tuh sedikit, tidak ada clickbait, ataupun juga tidak terlalu menarik dan terlalu apa adanya, ini kan bisa juga kayak kurang sesuai sama tujuan mereka. Karena mungkin terkenal bahwasanya ini oknumnya itu tuh emang suka memberikan clickbait ataupun membumbui, melebih-lebihkan situasi aslinya, tapi malah dituliskan apa adanya sehingga kayak biasa-biasa aja. Itu tuh juga bisa dimasukkan sama menyayangkan to factual ini. Oh, oke, Mas, paham. Matit. Nah, ini terus tadi tuh Kak Alicia udah kasih jempol, berarti udah aman. Kalau teman-teman juga ada yang pengen ditanyakan, ini boleh disambung. Sedangkan kalau untuk tugasnya di rumah nanti, ini akan dimasukkan sebagai tugas di rumahnya teman-teman ya, karena kayaknya ada beberapa yang belum selesai, bisa teman-teman review kembali dengan lebih lama. Untuk propose traffic changes-nya ini dengan jawaban ABC-an ya teman-teman. Jadi nanti kita nggak usah kasih direction nanti harus ke kanan, pertemuan antara jalan ini dan ini, atau mungkin berada di belakangnya sekolah, berada di depannya supermarket, dan seterusnya. Teman-teman nanti nggak usah isiin pakai direction, tapi diisiin pakai ABC-an. Begitu juga untuk latihan yang ada di bawahnya, sama yang ada di matching pictures ini, semuanya bakal masuk untuk jawaban ABC-an. Gitu. Nanti akan segera di-upload di Google Classroom setelah ini. Kalau sejauh ini teman-teman aman, udah nggak ada pertanyaan terkait, kita bisa mengakhiri kelasnya sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Ya. Miss. Thank you, Miss. Sama-sama teman-teman. Sama-sama Kak.